Kalau ingin kuat tawakal kita harus ada serahkan kepada Allah gitu. Walaupun hanya bibir yang ngomong, itu serahkan aja kepada Allah. Sumber Agung buat masjid. Sopo sing suke podo ae kabeh gak jono moro gitu. Kalau nggak lewat pertolongan Allah, aduh bingung Pak. Lewat pertolongan Allah ngecek dompet, isi dompet kita buat jajannya anak saja angel kok gitu. Tapi Allah bersama kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Saya kira kroso kabeh wisan. Begitulah Allah. Begitulah Allah. Belum tentu di tengah-tengah orang kaya ada masjid sebesar ini. Belum tentu. Okay. Ulama lek mengijazahi hasbunallah ni'mal wakil itu 450 kali. Enggak usah ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Pinten? 450 kali. Kalau bisa ojo dicicil moco itu. Jangan dicicil. Paham dicicil. Pagi baca 100, siang 100 loh. Wong amalan ini dikredit loh, insyaallah. Jangan dicicil. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. 450 kali sekali duduk. Kalau bisa satu tempat. Ibaratnya Pak Yai itu ngimami Isya di masjid, ya bakdo Isya itu terus bakdo Isya tempat yang pundi kita pengimaman niki. Jadi akhirnya satu kali duduk satu tempat, satu kali baca, nggak dikredit ya. Saya ulangi lagi, satu kali duduk satu kali baca satu tempat. Mantap itu lah. Kalau sampean menginginkan sesuatu satu tujuan, ibaratnya Mas Dika niki tawar menawar tanah ibaratnya, yaitu hasbunallah ni'mal wakil ping 450 satu tempat satu kali duduk, ngeten nggih, satu waktu. Waktunya terus menerus ya, satu tujuan pingin tembus beli tanah ngeten. Lah awake dhewe lek jaluk nunggu Gusti Allah lengkap, jaluk tanah, rumah, jaluk ganti mobil, terus kemudian tembus anaknya daftar sekolah, terus kemudian mendirikan toko, terus bojone, lengkap, dilibatkan oleh Allah. Syahwatnya melibatkan Gusti Allah pisan. Dados ngoten niku. Ini kalau hati tawakal, mental tawakal yang keluar dari mulut ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, didikirkan, yang baca mulut hati dilibatkan. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal. Sebentar nih Pak, 10 menit selesai dengan nada segitu, ritmenya segitu. Ya, subhanallah ni'mal wakil, subhanallah ni'mal wakil. Jangan Pak, alon-alon baca, biar betul-betul keluar dari hati. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Dan sebisanya maknanya paham sampean. Hasbunallah itu yang nyukupi kita adalah Allah. Nikmal wakil, dan sebaik-baiknya dat yang dipasrai. Pekerjaan kita itu jangan diandalkan. Pekerjaan kita jangan diandalkan, karena bukan dari itu. Kadang awake dhewe ngambil gaji 6 juta, gaji sebulan, sama anak hilang, dibawa anaknya cuman setengah hari habis itu. Ternyata bukan rezeki kita. Rezeki kita itu yang sudah kepake dan kemakan, itu baru rezeki kita. Makanya banyak orang, kan orang tani itu lek neng Madura ini, uang kok rodok pelit, wah tani banget orang ini gitu Pak. Sebetulnya bukan pelit Pak itu Pak,
Memang segalanya jadi rezekinya orang tani itu. Orang tani itu di tempat saya kok panen padi dapat 5 sak itu, 5 sak. 5 sak itu masih gabah, Pak. Dan saknya sak kecil. Itu kan karena tanahnya nggak subur. Kalau di sini kan tontonan gitu lah. Di sana panas, Pak. Itu kiai kebagian semua, Pak, di samping rumahnya. Sekian, nggak tahu saya. Itu bukan zakat. Zakat wong dia itu berhak nerima zakat kok mau zakat. Bukan zakat, tapi memang bagi satu, terbagi. Unsur pahalanya sudah ada. Karena ada sedekah, bukan zakat. Dawu mardokum bis sedekah. Obatilah sakit kamu sekalian dengan sedekah. Hasil bumi yang dikerjakan 4 bulan 5 bulan, jika panen hasilnya sedikit, dia tetap ada mental. Ini jadi mental ini. Kiai sekitarnya harus kebahagiaan. Mental. Kalau nggak jadi mental nggak bisa, Pak. Mau 5 sak bisa sedekah, yang 5 ton nggak ada tetangga yang tahu. Nih, karena nggak mental, Pak. Nggak mental. Memang harus ini kalau mental itu bahasa Arabnya as-sajiyah, menjadi pribadi, pun nanti yang 5 sak itu bisa kemakan 5 bulan. Beras padi dicampur jagung, kemakan, disimpan sekali, menjadi daging semua. Sama Allah dirawat itu, dirawat. Ada tempat di atas dapur itu namanya guleng. Guleng itu tempat penyimpanan gedek gitu loh, Pak. Diangkat ke atas. Telaten ya Allah. Dia hari-harinya itu hanya ada bahan yang bisa dimakan. Saya dekat laut, saya ini rumahnya. Dulu pagi hari itu untuk bisa akan ada lauk, lek nang Madura makan kan kudu ada amis-amisnya. Nah, ini ada amis-amisnya. Kita di sini bisa sayur tok sama peyek bisa, Pak. Kalau orang Madura nggak bisa makan begitu itu. Harus amis, harus ada. Kita yang penting ada jagung, ada padi dicampur masak, makan hari ini, lauknya cari dulu di laut. Ini kehidupan perjalanan, kehidupan dulu masa kecilnya saya. Lah, dengan didikan tawakal kepada Allah seperti itu, ya anak-anaknya haji semua, tapi bapaknya belum haji. Dan itu loh. Lah, dalam kondisi begini nih saya berpikir, bapak saya yang dalam kondisi ekonomi kayak begitu dengan mental tawakal bisa mendidik anak, bisa ngaji, bisa haji. Yang sekarang dibalik, saya yang sudah begini itu gimana nanti anak saya gitu. Belum tentu loh, belum tentu, Pak, belum tentu. Makanya ini kehebatannya orang itu kalau sudah mental dhisik. Oh, orang miskin itu kadang berbaginya luar biasa. Kalau orang kaya perhitungan, Pak. Ya saya kan sudah bolak-balik nyampe. Sampean punya uang 50.000, punya teman nggak punya uang itu bisa, yang 50.000 bisa 25.000 iding, 50%. Tapi yang 50.000 itu kalau sudah 5 juta, sampean sulit 50%, 2,5 juta, saya 2,5 juta, wis lah los, ora kira, Pak. Tambah sugih tambah angel wong iku. Oke. Padahal jadi lah di situ pun mental. Karena mental ini perlu dipelajari, ada latihannya. Mental. Saya senang sekali. Saya punya teman kok mentalnya tawakal, mentalnya ikhlas, lebih pede ketimbang sugih tapi perhitungan. Nggih mboten? Oh iya, perhitungan. Ayo sampean duwe kanca podo nggak duwe ini tapi mentalnya tawakal, ikhlas, berbagi, sugih perhitungan.
nyekel rokok ning jero tas kok. Pun niki Rasulullah ngendikan man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Kalau sampean pingin menjadi manusia kuat, tawakal kepada Allah. Banyak teman, nanti orang tawakal itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal qarab falyuktsirid du'a fir raha. Orang kalau pingin di masa melarat, kesulitan, doanya diterima oleh Allah. Sampean dalam masa-masa bahagia, punya, sugih, jembar rezekinya, jangan sampai pelit ke orang lain, jangan sampai pelit. Karena harta itu ya, orang kaya kok permanen Pak, itu bahaya juga. Ada yang istidraj. Kalau kita kadang bagus, perkembangan bisnis, perkembangan kerja bagus, suatu saat kolap itu. Dan dalam saat-saat kolap itu kita pendekatan kepada Allah, sangat banyak berharap untuk diijabahi doa kita oleh Allah. Caranya bagaimana? Saat-saat jaya kita harus berbagi saat-saat jaya, berbagi. Lah kita pertama dimulai dari keluarga itu siapa? Bapak, ibu, anak istri, ini lingkaran keluarga. Kemudian saudara Pak, saudara, dahulukan saudara. Bismillah. Penyakit awake dhewe ngene, penyakit awake dhewe. Lek wis sugih iki lebih kenal ke orang jauh, karena model wong sugih ini kan relasinya banyak ya, melebar kemana-mana, connect dengan orang sana, kan orang sugih, kendaraan wis yang super cepat itu orang sugih. Tapi giliran melarat, orang itu kembali ke keluarga Pak. Saya ulangi lagi. Ini kan kecenderungan kita gitu. Lah padahal makanya sama Rasulullah Gusti Allah ngendikan, yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Sampai di sini dulu. Muhammad suatu saat yas'alunaka madza yunfikun, sahabat itu tanya, dengan apa saya mau menginfakkan? Pertanyaan sahabat, dengan apa? Ternyata jawaban Allah, kepada siapa kamu menginfakkan? Satu, kedua orang tua dulu, falil walidaini, kemudian wal aqrabin. Saya paling salut kepada orang kaya kalau open ke orang tuanya dan saudaranya, itu didahulukan dulu, kemudian ke orang lain. Dan kadang ternyata saudaranya nggak pernah menikmati kekayaannya, padahal itu saudara asli. Kadang cuman Pak Le, Pak D, ponaan jauh sekali. Sampai ponaan ngomong gini, kadang ponaan ngomong, sama nggak tahu kalau main Pak D nih, kulo niki mboten anu lek tiyang sugih niku. Oh, loh, kok malah takut sampean? Kok malah harta menghalangi kenasapannya? Lho sampean kok malah kerap sama itu? Lho niku sami melarate kali kula. Jadi akhirnya menjadi komunitas, Pak. Komunitas melarat dan komunitas kaya, kan nggak bagus itu akhirnya. Sedarah ternyata dihalangi oleh kondisi level ekonomi. Kondisi. Jadi sama sakjane niku lho sepupu asli kula, pancer wali pindah. Lho kok enggak akrab? Isin kula ini tiang sugih. La ilaha illallah. Ini kita Pak, ini kita. Kenapa kalau ternyata karena sugih kok malah terbatas komunikasinya? Sampeyan malah akrab dengan wis padha melarate, malah aneh. Padha melarate, la ilaha illallah, padha.
Akhirnya kumpul sama orang sama-sama melarat, enggak berkembang belas, podo melarat kono sambat kene sambat, jadi piye sing disambati ya sambat gitu, enggak ada solusi Pak, enggak ada solusi. Nah itu kenapa? Dan ini terjadi kepada siapa? Kita. Dan sekarang sedang terjadinya dengan kita kondisi ini. Dulur kok sugih malah isin yang melarat kan. Saiki lek dos ngoten niku, maka yang kaya harus mendekat. Yang kaya itu harus tahu diri, yang kaya. Maklum saja kalau melarat terlalu mendekat itu kadang curiga orang, padahal itu urusan nasab. Tapi kalau kadang lebih gengsi orang yang melarat gengsi itu. Kenapa? Kadang aku rono terlalu sering ojo-ojo dikirain jaluk opo, wis melarat gengsi niku dhewe. Boten silaturahim ngoten niku mawon pun silaturahim. Ya satu, yang kedua mungkin dari sikap-sikap si kaya memang tidak mengenakan gitu. Tidak mengenakan. Makanya kulo kali jenengan ini mental lagi, kembali ke mental. Mental itu adalah bahwa dimana kulo kalian jenengan harus dibangun bahwa kita ini di hadapan Allah tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Di hadapan Allah adalah sebuah ketakwaan. Satu, yang kedua, jangan sampai hubungan nasab ini dibatasi dan tersekat oleh hanya kondisi harta. Ini ya masih saya ngomong begini, ini kadang terjadi ke saya sendiri, ke saya kadang zaman nggak tahu ronosat bah gak enak, takut dikirain piye-piye, padahal saking gengsi kan nih, gengsi kadang melarat kadang melarat. Tapi yang di bawah kita kadang kok nggak pernah ke sana, itu maklum. Kenapa? Kadang kita jarang nyapa ke sana, jarang terjun. Sehingga ada, saya setuju ini, walaupun orang itu mengatakan halal bihalal ini tidak ada di zaman Rasulullah, loh itu kegiatan sangat punya efek baik sekali Pak. Pada saat itu betul-betul kroso lek duwe dulur, nggih mboten? Bedulur. Ya pada saat itu betul-betul melebur. Makanya yang kaya jangan pakai gaya yang terlalu berlebihan. Gaya deh. Kadang reone kan ajang penampilan kan. Pak Sopo paling sukses gitu. Kemarin enek reone ajang penampilan, nomor 2 mantenan lagi. Kemarin di TV, di media sosial itu di Bangkalan daerah Rabasan namanya Pak, itu ada komunitas emak-emak kaya yang emasnya nutup dada gitu loh. Sampean lihat itu di YouTube, itu sampean buka sekarang, yaitu komunitas emak itu Jawa, itu orang Maduraan itu. Jadi dari sini kerincingannya sampai ke sini Mas, bandolnya sampai ke sini, dari sini. Ini ditutup, ini sudah bukan kalung lagi, bukan kalung, rompi mas, tahu rompi? Baju luar itu rompi, emas. Memang emas. Madura itu orang kaya itu tampilannya emas, gitu. Mas yo punya tanah berapa, lek enggak punya emas, enggak kelihatan itu. Jadi itu Madura. Wong saya pulang ke Madura bawa istri saya, karena nggak pakai gelang, nggak pakai kalung, dipanggil ke dalam kamar sama ibu saya. Jung, bojomu kok nggak ditukok nih gelang, nggak ditukok kalung ya? Gitu, mesak nih. Padahal istri saya nggak seneng belas, senengan duit jare nih, yuk podo ae. Jadi ngeten nggih, jadi di sini loh itu kalau dibawa reone koyo opo sing melarat gitu. Akhirnya silau melihatnya.
jangankan nyapa, melihat saja silau begitu ya. Tapi saya ngomong gini kono ya bilang sekak milu duwe komen kan begitu ya. Kayaknya kan gara-gara duwe jadi sederetan mak-mak itu emasnya sampai buka di YouTube itu, komunitas mak-mak Madura pakai emas, bukan kalung tapi apa, sudah rompi emas sudah rompi emas. Jadi ini luar biasa, dan itu dipakai di setiap ada pesta-pesta motor itu ya. Yang seneng melihat golongan ya naudzubillah rampok ngono kae, seneng lihat.